Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vina Oktaviani, biasa dipanggil Vini. Kali ini saya akan mendongeng dengan dongeng yang saya buat sendiri yang berjudul Kisah Desa Indah dan Bermakna. Buat teman-teman yang penasaran ceritanya seperti apa, langsung saja kita mulai mendongengnya. Di suatu desa terpencil, Inan Indah, hiduplah seorang anak laki-laki yang hebat dan pemberani. Dia juga memiliki wajah yang tampan. Dia bernama Martin Shah atau biasa dikenal dan dipanggil oleh warga sekitar Mamat. Mamat adalah seorang anak yatim piatu. Ia tinggal dan dilahirkan di desa tersebut. Namun sejak umur 12 tahun, orang tuanya meninggal karena kecelakaan dalam suatu perjalanan. Pada saat itu, hanya Mamatlah yang selamat. Sampai saat ini, Mamat umur 22 tahun, ia hidup seorang diri di rumah. Peninggalan orang tuanya, Mamat adalah anak yang periang dari dulu. Dia ramah, sopan, dan pintar. Dari kecil hingga beranjak dewasa, Mamat mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dia lakukan. Dia suka membantu penduduk desa sekitar, lalu diberi upah, dan upah dari hasil kerja kerasnya itu ia tabung untuk menambahkan biaya ia sekolah. Walaupun sudah ada peninggalan dari kedua orang tuanya. Namun, Mamat tidak mau hidup santai-santai saja karena dia berpikir suatu saat uang tersebut akan habis. Maka dari itu, Mamat perlu melakukan pekerjaan. Sampai akhirnya, Mamat bisa menyelesaikan sekolahnya sampai ia kuliah. Bisa dibilang, Mamat adalah seorang multitalenta. Ia serba bisa dalam melakukan berbagai hal pekerjaan apapun. Apalagi Mamat sangat sering membantu tetangganya hingga kepala atau pemimpin yang bernama Pak Jokri dan istrinya di desa sekitar sangat menyayangi dan mengasihi, menganggap Mamat itu seperti anak kandungnya sendiri. Para tetangga Mamat pun yaitu Nenek Tini, Nenek Kasri, Ibu penjual ubi, Ibu penjual sayur, Ibu Nina atau pemilik toko kelontong, dan masih banyak penduduk lain mereka merasa senang dan bangga karena mempunyai seorang laki-laki yang hebat, pemberani, cerdas di desanya. Para penduduk pun sangat beruntung dan merasa terlindungi karena Mamatlah yang berhasil melindungi desa terpencil ini yang tadinya akan digusur oleh pemerintah kota. Ya, digusur karena akan dijadikan sebuah kawasan wisata yang akan dikunjungi nantinya oleh banyak orang. Desa ini sangat diperebutkan oleh banyak kalangan atas yang saling tidak ingin kalah saing karena ingin menghak milikan. Karena desa ini adalah sangat indah, asri, memiliki pemandangan yang bagus, daerahnya juga bersih dan aman, yang mana sangat cocok dijadikan untuk tempat wisata. Namun, para penduduk asli desa sekitar sangat tidak setuju kalau desa di mana tempat kelahirannya akan digusur secara paksa, lalu penduduknya akan dipindahkan begitu saja. Walaupun desa ini sangat terpencil, namun bagi para penduduk desa adalah ini sangat besar dan berarti. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang bapak-bapak yang memiliki postur badan yang tinggi dan berisi yang biasa dipanggil Pak Jandi bersama para asisten dan pengawalnya. Datang kembali yang kesekian kalinya untuk kembali merebut daerah kawasan desa ini. Pak Jandi adalah seorang pengusaha dan pemilik investasi tanah terkenal di sebuah kota. Kedatangannya bermaksud ingin membeli desa tersebut yang akan dijadikan sebuah kawasan wisata dan akan jadi miliknya. Pak Jandi sudah sering datang sebelumnya dengan maksud yang sama, namun berhasil ditolak oleh penduduk desa yang pada saat itu mengusir dan membuat kericuhan sampai membuat Pak Jandi dan asistennya pergi. Namun, ia datang kembali setelah 1 bulan kemudian dan menemui Pak Jokri di kantor desa untuk membicarakan hal tersebut. Selamat pagi, Pak Jokri. Selamat pagi, Pak. Maaf, ada apa ya datang ke sini lagi? Silakan Bapak pergi jika masih memiliki maksud untuk membeli desa ini. Keputusan kami sampai kapanpun tidak akan berubah. Pak, tenang dulu. Saya datang ke sini untuk menawarkan harga yang jauh lebih tinggi. Silakan Bapak dan warga untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba ibu tukang sayur lewat dan mendengar percakapan yang sedang dibicarakan Pak Jandi di kantor desa. Ia sangat kaget dan kesal mendengarnya. Ia langsung bergegas pergi dan memberitahu kepada penduduk desa yang lainnya kalau ada Pak Jandi datang kembali dan ingin membeli desa dengan harga yang lebih tinggi. Ibu-ibu gawat,
Pak Jandi datang kembali. Dia sekarang ada di kantor Pak Jokri, menawarkan Pak Jokri dengan menaikkan harga jual. Ucap ibu tukang sayur kepada penduduk desa sekitar yang sudah dia kumpulkan di toko kelontong Ibu Nina. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Pak Jandi udah kelewatan. Berani-beraninya dia datang kembali ke kampung kita. Sepertinya kita nggak bisa diam saja dan marah-marah di sini. Kita harus ke kantor Pak Jokri dan menemui Pak Jandi itu bahwa kita sangat tidak setuju berapapun harga yang ditawarkan. Iya, betul tuh Netini. Tapi sepertinya kalau kita yang datang ke sini, pasti si Pak Jandi itu tidak akan mendengarkan kita. Kalau gitu, gimana kalau kita ke rumah Mamat untuk meminta bantuan dia kembali agar dia yang bicara saja ke Pak Jandi, dan dia nggak mungkin tidak mendengarkan kita kalau Mamat sudah bicara. Sudah yuk, kita ke rumah Mamat dulu, baru nanti kita ke kantor Pak Jokri ramai-ramai. Mereka pergi beramai-ramai mengunjungi rumah Mamat. Sesampainya di rumah Mamat, para penduduk desa langsung menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada Mamat. Lalu mereka semua langsung bergegas menuju kantor Pak Jokri. Setelah sampai di kantor Pak Jokri, Mamat dan para penduduk desa langsung masuk ke dalam ruangan. Permisi, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya Pak Jandi. Saya mendengar dari warga desa bahwa Bapak datang kembali ke sini dan masih berniat untuk membeli kampung kami. Bahkan Bapak ingin menawarkan harga yang sangat tinggi. Apa benar, Pak? Iya betul, saya harap Anda dan yang lain dapat mempertimbangkan kembali. Maaf Pak, kami semua yang tinggal di sini bukan orang yang seperti itu. Kami tidak peduli berapapun harga yang Bapak tawarkan. Yang jelas, di sini adalah tempat di mana kami dilahirkan dan tinggal. Jadi tidak penting seberapa banyak uangnya, yang terpenting desa ini sangat berarti dan berharga bagi saya dan warga lainnya. Saya mengerti Mat. Sejujurnya, saya tidak berniat datang ke sini untuk membuat warga kembali membuat kericuhan. Saya berniat bicara baik-baik dan ingin memberikan sebuah saran. Karena saya sangat yakin bahwa desa ini memiliki suasana yang berbeda, suasana yang sangat indah, udaranya sangat sejuk, bersih dan nyaman. Pasti banyak orang yang akan mengunjungi nantinya jika desa ini saya jadikan tempat wisata. Tapi tetap saja bukan Bapak ingin desa ini menjadi hak milik Bapak. Lalu apa saran yang Pak Jandi maksud? Setelah saya pikir-pikir, niat saya tidak sepenuhnya untuk menghakmilikan desa ini. Karena saya telah memikirkan semuanya bahwa saya sangat tidak berhak untuk memaksa kalian semua. Saya mempunyai saran bagaimana kalau misalnya desa ini tetap menjadi tempat wisata, tetapi saya tidak akan membeli atau menggusurnya. Saya hanya akan membantu memasarkan desa ini dan sedikit lebih mempercantik kawasan di sini. Dan nanti penghasilan dari orang-orang yang akan mengunjungi desa ini, saya serahkan soal pembiayaannya berapapun itu harga masuk untuk ke desa ini. Mungkin saya akan mengambilnya 5% dari itu semua. Selebihnya dapat dibagi rata untuk penduduk di desa ini. Jokri dan Mamat saling tatap menatap mendengar penjelasan dari Pak Jandi. Terpasang raut wajah yang yakin dan tidak yakin mendengar ucapan dari Pak Jandi tersebut. Saya tahu mungkin kalian ragu dengan ucapan saya ini, tapi saya benar-benar mengatakan hal yang sejujurnya. Saya hanya ingin lebih banyak orang yang mengetahui adanya desa kecil ini, yang sangat indah. Saya ingin mereka dapat merasakan apa yang saya rasakan ketika berada di desa ini. Kedamaian akan ada dalam diri kita. Dengar ucapan Pak Jandi itu, Mamat dan Pak Jokri diam tak berkutik dan hanya saling menatap. Baiklah, saya sangat mengerti ini bukan hal yang mudah untuk diputuskan. Saya juga tidak akan memaksa lagi setelah ini. Yang penting, saya sudah menyampaikan saran dan apa isi hati saya yang sebenarnya. Pak Jokri dan Mamat bisa membicarakan dulu kepada warga apa maksud yang sebenarnya saya datang kembali ke sini. Jika Pak Jokri, Mamat, dan warga setuju dengan tawaran saya, silahkan hubungi saya kembali. Jika tidak setuju pun tidak apa-apa, saya juga tidak akan kembali ke sini lagi. Kalau gitu, sekarang saya pamit dulu. Terima kasih dan maaf sebelumnya sudah mengganggu. Mari. Setelah Pak Jandi pergi, Mamat dan Pak Jokri menemui para warga dan mengadakan rapat untuk membicarakan dan menjelaskan apa maksud Pak Jandi datang tadi, agar tidak ada yang salah paham. Mamat juga akan memberitahu saran yang sudah Pak Jandi berikan. Mereka semua membicarakannya sama-sama dan juga membuat keputusannya. 2 hari kemudian, Mamat menghubungi Pak Jandi untuk segera datang ke desa. Pada sore harinya, Pak Jandi akhirnya datang seperti biasa bersama asistennya. Ketika Pak Jandi datang, semua warga sudah berkumpul di balai desa atau kantor Pak Jokri. Lalu, untuk mempersingkat waktu, akhirnya Mamat memulai rapat dan memberitahu keputusan yang sudah diputuskan bersama-sama. Yang akhirnya para warga setuju atas saran yang Pak Jandi berikan tempo hari, yang mana desa mereka akan dibuat tempat kunjungan para wisatawan dan sedikit ditambahkan beberapa fasilitas agar tempat wisatanya lebih memadai. Mereka juga setuju atas penawaran Pak Jandi tentang
pembagian hasil. Tentu saja para warga tidak hanya asal untuk mengambil sebuah keputusan ini. Mereka juga sudah memikirkan hal-hal yang akan terjadi ke depannya, dan mereka juga memberikan syarat-syarat tertulis kepada Pak Jandi agar semuanya adil dan tidak ada yang dirugikan seperti penjajian hitam di atas putih, bahwa benar Pak Jandi hanya ingin mewujudkan niatnya yang mana ingin melestarikan desa ini dan ingin memperkenalkan keindahan yang ada pada desa kepada lebih banyak orang, tidak memiliki niat yang buruk dan akan menghakmilikan desa juga, tetapi menjaga kebersihan pada desa ini serta mengurus perizinan tempat wisata dan lain sebagainya. Penduduk desa juga ikut serta dalam membantu para pengunjung yang ingin tahu desa ini seperti apa dan apa keistimewaan dari desa ini. Nantinya, ketika tempat wisata sudah bisa dikunjungi, mereka akan melakukan bersama-sama dan saling membantu. Para penduduk desa tentunya tidak asal untuk mengambil keputusan. Mereka setuju dengan niat Pak Jandi sekarang bahwa mereka pun ingin memberikan kebahagiaan kepada banyak orang lain. Mereka juga berpikir akan lebih mudah untuk memperbaiki perekonomian di desa ini, seperti mendirikan restoran atau tempat makanan untuk para pengunjung dan menjual berbagai makanan-makanan lainnya. Hari terus berganti. Proses dalam mendirikan tempat wisata di desa juga semakin berjalan setiap harinya. Dan dalam 1 bulan kemudian, semua hal yang diperlukan, kelengkapan, fasilitas, dan lain-lainnya sudah siap. Akhirnya, tempat wisata di desa resmi dibuka dan banyak orang yang datang untuk peresmiannya. Semua berjalan lancar dan pengunjung pun senang dan tertarik, sehingga mereka memberikan informasi kepada keluarga atau kerabatnya bahwa ada tempat wisata yang sangat nyaman seperti ini. Banyak pula setiap harinya yang berkunjung, apalagi saat hari libur tiba. Para penduduk desa pun senang dan bahagia dengan kondisi desa mereka sekarang yang dikenal dan disukai banyak orang. Keadaan perekonomian para penduduk pun sangat membaik. Mereka bahagia karena semuanya berjalan lancar sesuai rencana dan harapan mereka, agar seperti ini terus dan tidak ada masalah apapun. Akhirnya, para penduduk desa bisa melestarikan desanya yang sangat terpencil ini lebih dikenal banyak orang atas keindahan dan keistimewaan yang dipunyai oleh tempat mereka lahir dan hidup. Nah, itu dia teman-teman jadi ceritanya. Semoga teman-teman semua suka ya dengan dongengnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.